kita ambil, berarti kita juga nggak jujur dong, Van. Barang temuan itu haknya pemilik, bukan rezeki yang jatuh dari langit. Benar, mengembalikan barang yang bukan milik kita itu bukti kejujuran. Satu RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam Warta Berita yang juga dapat Anda saksikan langsung di channel YouTube Pro 1 RRI Makassar. Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita. Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Hermalasari. Sari Berita, 45.472 kasus berpotensi menularkan TBC, Sulsel menempati urutan ke-8 provinsi dengan bebas kasus tertinggi di Indonesia. Penggunaan gadget dapat memicu gangguan terhadap tumbuh kembang anak. Empat 45.472 kasus berpotensi menularkan TBC, Sulsel menempati urutan ke-8 provinsi dengan beban kasus tertinggi di Indonesia. Berikut laporan Ahmad Aprisudin. Provinsi Sulawesi Selatan masih masuk dalam 8 besar daerah dengan beban kasus tuberkulosis tertinggi di Indonesia. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, masih terdapat selisih sekitar 11.365 kasus yang belum ditemukan dari target 45.472 kasus yang berpotensi menularkan TBC di wilayah ini. Pengelola program TBC Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan, Andi Julia Yunus, mengungkapkan berbagai langkah strategis telah dilakukan pemerintah untuk memastikan penyintas TBC patuh menjalani pengobatan. Salah satu upaya awal adalah melalui proses konseling kepada pasien yang baru terdiagnosis, guna memberikan edukasi terkait penyakit dan pentingnya pengobatan secara tuntas. Selain itu dilakukan penunjukan pendamping menelan obat atau PMO yang dapat berasal dari keluarga inti, kader kesehatan maupun petugas medis. Lebih lanjut, Andi Julia mengatakan strategi lainnya petugas kesehatan juga melakukan kontrol rutin terhadap penyintas untuk memastikan proses pengobatan berjalan sesuai prosedur. Bagi pasien yang sudah minum obat, tolong jangan sekali-sekali menghentikan pengobatan. Ikuti sesuai dengan aturan pengobatannya sampai tuntas. Karena risiko yang bisa terjadi adalah bisa terjadi resistensi pengobatan. Kalau terjadi resistensi, tentu dengan regimen yang berbeda lagi. Andi Julia menambahkan keberhasilan pengobatan TBC tidak hanya bergantung pada pasien, tetapi juga membutuhkan komitmen serta dukungan dari keluarga dan masyarakat. Dengan kolaborasi yang kuat, diharapkan penemuan kasus dapat ditingkatkan dan penularan TBC di Sulawesi Selatan dapat ditekan secara signifikan. Penggunaan gadget dapat memicu gangguan terhadap tumbuh kembang anak. Berikut laporan Ahmad Aprisudin. Era digital membawa tantangan besar dalam pola asuh anak, di mana penggunaan gadget kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Menanggapi hal tersebut, Dr. Abdi Duyanto selaku dokter spesialis anak mengungkapkan penggunaan gadget yang tidak terkontrol dapat berdampak serius terhadap tumbuh kembang anak, terutama dalam aspek sosial dan emosional. Paparan layar berlebihan disebut tidak hanya berdampak pada durasi penggunaan, tetapi juga berisiko terhadap kesehatan fisik dan mental anak. Paparan cahaya biru dari perangkat digital dapat mengganggu produksi hormon melatonin, sehingga mempengaruhi kualitas tidur. Selain itu, kebiasaan kurang bergerak akibat terlalu lama menggunakan gadget juga berpotensi meningkatkan risiko obesitas pada anak. Tak hanya itu, Dr. Abdi juga mengatakan penggunaan gadget tanpa kontrol juga berdampak pada perkembangan kognitif dan kemampuan bicara anak.
Interaksi satu arah dengan layar dapat memicu keterlambatan bicara atau speech delay. Untuk itu, ia mengingatkan agar orang tua mewaspadai gejala kecanduan digital pada anak. Ketergantungan terhadap gadget dapat mempengaruhi sistem dopamin di otak, yang berdampak pada menurunnya konsentrasi, meningkatnya kecemasan, hingga berkurangnya minat terhadap aktivitas fisik. Gadget itu kalau bukan pada usianya, bukan pada tempatnya, dan bukan pada kontennya sangat berbahaya. Jadi menurut American Academy of Pediatrics, AAP, di situ dia bilang, anak di bawah usia 2 tahun itu sebenarnya nggak boleh screen time. Nggak boleh sama sekali. 2-5 tahun boleh screen time, tapi maksimal 1 jam dan ada stimulasi 2 arah dan konten terpilih. Sebagai solusi, Dr. Abdi menyarankan pada orang tua untuk menerapkan pembatasan screen time sesuai usia anak serta meningkatkan interaksi langsung dalam keluarga. Menghidupkan kembali permainan tradisional dan membangun komunikasi 2 arah menjadi langkah penting dalam menjaga keseimbangan antara penggunaan teknologi dan aktivitas dunia nyata. Dengan pengawasan yang bijak, teknologi diharapkan dapat menjadi alat pendukung tumbuh kembang anak, bukan justru menjadi penghambat. Unit Kamsel Satlantas Polres Bone menggelar kegiatan polisi sahabat anak atau Polsanak bersama siswa-siswi TK Islam Asidik Terpadu Bone. Berikut laporan reporter Firdaus Gafar. Unit Kamsel Satlantas Polres Bone menggelar kegiatan polisi sahabat anak Polsanak bersama siswa-siswi TK Islam Asidik Terpadu di Mako Polres Bone. Kegiatan tersebut bertujuan menanamkan kesadaran tertib berlalu lintas sejak usia dini melalui pendekatan yang edukatif dan menyenangkan. Kasat Lantas Polres Bone melalui Kanit Kamsel Ibda Chandra mengatakan, pada kegiatan ini anak-anak diperkenalkan berbagai jenis rambu lalu lintas serta menjelaskan pentingnya mematuhi aturan demi keselamatan di jalan raya. Dikatakan, materi disampaikan dengan metode interaktif dan ramah anak sehingga para peserta didik antusias mengikuti setiap sesi yang diberikan. Lanjut Chandra, program polisi sahabat anak merupakan bagian dari komitmen Polri dalam membangun kedekatan dengan generasi muda. Kegiatan ini pun bertujuan selain memberikan edukasi tentang lalu lintas sejak dini, juga menjadi upaya menjalin hubungan positif antara polisi dan masyarakat sejak usia dini. Chandra menambahkan, kegiatan ini juga memperkenalkan tentang kepolisian kepada anak-anak termasuk penjelasan sederhana mengenai proses pembuatan surat izin mengemudi. Kegiatan ini bertujuan menanamkan kesadaran tertib berlalu lintas sejak usia dini melalui pendekatan yang edukatif dan menyenangkan. Dalam kegiatan tersebut, personil Satlantas memperkenalkan berbagai jenis rambu lalu lintas serta menjelaskan pentingnya mematuhi aturan demi keselamatan di jalan raya. Materi disampaikan dengan metode interaktif dan ramah sehingga para peserta didik terlihat antusias mengikuti setiap sesi yang diberikan. Program Polisi Sahabat Anak merupakan bagian dari komitmen Polri dalam membangun kedekatan dengan generasi muda. Lebih lanjut, Chandra menuturkan, pengenalan profesi dan tugas kepolisian diharapkan dapat membangun citra polisi sebagai sahabat anak, serta nilai-nilai keselamatan dan kedisiplinan yang ditanamkan dapat tumbuh menjadi budaya positif dalam kehidupan bermasyarakat di masa mendatang. Kodim 1408 Makassar bersinergi dengan kepolisian memberantas geng motor dengan membentuk tim patroli, dilaporkan Sarifudin. Aksi geng motor yang masih meresahkan warga di Kota Makassar terutama pada malam hari dengan melakukan penyerangan menggunakan panah busur dan melukai warga. Kodim 1408 Makassar mendukung kepolisian dan pemerintah Kota Makassar dalam penanganan kejahatan geng motor di Kota Makassar dengan melibatkan personil tim patroli. Komandan Kodim 1408 Makassar Kolonel Kapeleri Ino Dwi Setio mengungkapkan pihaknya efektifkan patroli di malam hari dalam mencegah komplotan geng motor dan tindak kejahatan lainnya. Tim patroli Kodim 1408 Makassar juga memberikan himbauan kepada masyarakat yang beraktivitas di malam hari agar selalu waspada terhadap pelaku tindak kejahatan terutama geng motor. Juga memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam berpatroli terutama orang tua agar lebih memperhatikan anaknya yang sudah remaja, tidak memberikan kendaraan bermotor agar tidak digunakan melakukan aksi kejahatan geng motor karena
karena dapat menimbulkan tindak pidana dan mengorbankan orang lain. Kodim 1408 Makassar memiliki tim patroli untuk mendukung kepolisian dan pemerintah Kota Makassar dalam pencegahan aksi geng motor yang sering melakukan penyerangan kepada warga. Melaksanakan patroli aktif bersama-sama dengan masyarakat untuk memberikan pengertian bahwasanya kegiatan geng motor itu dapat membahayakan jiwa maupun membahayakan orang lain. Itulah langkah-langkah persuasif yang kita laksanakan dan langkah-langkah aktif berupa patroli-patroli yang kita laksanakan. Menurut Komandan Kodim 1408 Makassar Kolonel Kapeleri Ino Dwi Setio, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat akhir pekan di Kota Makassar sangat efektif dengan menurunkan personil patroli bekerja sama kepolisian untuk menyasar titik-titik rawan di Kota Makassar yang sering terjadi aksi kejahatan, geng motor, dan balap liar hingga tidak ada gangguan keamanan di Kota Makassar dan kondusif. Personil Satuan Sabahara Polrestabes Makassar mengamankan juru parkir liar di kawasan Toko Emas Somba Opu, dilaporkan Saripudin. Juru parkir liar di kawasan Toko Emas, Jalan Somba Opu, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, melakukan pungutan liar kepada pengunjung tanpa memiliki legalitas dari Dinas Perparkiran Kota Makassar dalam melakukan aktivitas juru parkir. Pelaku juru parkir liar inisial lelaki MC, 33 tahun yang memungut tarif parkir hingga Rp5.000 meresahkan warga terutama pengunjung pusat pertokoan Emas, kemudian ditindaklanjuti Satuan Sabara Polrestabes Makassar dengan menurunkan tim Subnit Turjawali melakukan pengecekan di Jalan Sombopu dan mendapati pelaku lelaki MC sedang memungut tarif parkir. Kasubnit Turjawali 4 Samapta Polrestabes Makassar Aibtu Agus Setiawan mengatakan pihaknya bergerak cepat mengamankan pelaku menindaklanjuti keluhan masyarakat di media sosial yang beredar menjadi korban pungutan liar pelaku di Jalan Sombopu Kota Makassar. Aibtu Agus Setiawan mengatakan pelaku MC digelandang ke Satuan Samapta Polrestabes Makassar untuk menjalani interogasi, kemudian diserahkan ke unit tindak pidana ringan Polrestabes Makassar untuk menjalani proses hukum. Menindaklanjuti keluhan masyarakat di media sosial khususnya juru parkir liar dan kami merespon cepat menindaklanjuti keluhan masyarakat tersebut, mendatangi TKP, mengamankan juru parkir tersebut yang ternyata juru parkir liar tanpa ID card. Kami serahkan ke unit Piring untuk ditindaklanjuti proses hukumnya. Menurut Aibtu Agus Setiawan, saat diamankan pelaku MC sempat melakukan perlawanan kemudian diamankan bersama barang bukti karcis yang sudah dipakai digunakan lelaki MC untuk melancarkan pungutan liar kepada pengunjung toko jika dimintai karcis. Pelaku rata-rata memungut tarif parkir lebih tinggi dari yang sudah ditetapkan pihak Dinas Perparkiran Kota Makassar. Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar. Kebakaran hebat menghanguskan 4 rumah di Sinjai Utara dengan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Laporan Ayunia Nindiati. Kebakaran hebat melanda pemukiman warga di Jalan Udang, Kelurahan Lapa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Senin dini hari. Pelaksana tugas Kepala BPBD Sinjai, Andi Aryani Jalil menyampaikan, kebakaran menghanguskan 4 rumah panggung dan berdampak pada 19 jiwa dari 4 keluarga. Dikatakan, pasca kejadian, para korban langsung menerima bantuan darurat dari pemerintah Kabupaten Sinjai melalui BPBD, berupa tenda darurat dan kebutuhan pokok untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Bantuan tersebut merupakan langkah awal untuk membantu korban menghadapi kondisi darurat. Menurut Aryani, Pemkab Sinjai juga akan menyiapkan upaya lanjutan agar korban dapat memperoleh dukungan pemulihan. Sementara itu, Basnas juga telah melakukan asesmen guna menyesuaikan bantuan tambahan sesuai kebutuhan. Dari korban saya lihat secara langsung belum ada menyampaikan, tapi itu adalah bentuk peduli kami dari pemerintah daerah untuk melihat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan disesuaikan dengan kemampuan daerah yang ada. Adalah memberikan bantuan seadanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kepada keluarga yang terdampak. Insya Allah Basnas juga sudah melakukan kunjungan dan insya Allah ke depan dari pemerintah daerah akan mengupayakan untuk mendapatkan bantuan bedah rumah, tapi nanti ini akan kami pelajari dulu prosedurnya. Diketahui, kebakaran tersebut diduga dipicu arus pendek listrik dengan kerugian mencapai 500 juta rupiah. Meski tidak ada korban jiwa, warga kehilangan tempat tinggal dan sejumlah barang berharga ikut terbakar, termasuk emas seberat 35 gram.
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Parepare melakukan pendataan standar barang dan standar kebutuhan di area X Lapas Lama Watampone. Reporter Firdaus Gafar melaporkan. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Parepare melakukan pendataan standar barang dan standar kebutuhan di area X Lapas Lama Watampone guna mendorong optimalisasi barang milik negara. Kasubsi Registrasi Lapas Kelas 2A Watampone Ashar mengatakan peninjauan difokuskan pada tanah dan bangunan yang ada di lokasi termasuk bangunan X Lapas Lama yang saat ini dalam kondisi rusak berat. Selain itu, KPKNL Parepare juga meninjau 2 unit rumah negara yang berada di kawasan tersebut. Menurut Ashar, salah satu rumah negara diketahui dimanfaatkan oleh Balai Pemasyarakatan Watampone sebagai Kriya Abhiparya. Ashar berharap dengan pendataan tersebut, pengelolaan BMN dapat berjalan lebih efektif, efisien, serta sesuai ketentuan yang berlaku. Kegiatan tersebut berlangsung di kawasan X Lapas Lama yang berlokasi di Jalan Merdeka Watampone. Dalam kegiatan ini, tim didampingi jajaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Watampone termasuk Kasubag Tata Usaha dan Kaur Umum. Peninjauan difokuskan pada tanah dan bangunan yang ada di lokasi, termasuk bangunan X Lapas Lama yang saat ini dalam kondisi rusak berat, serta turut meninjau 2 unit rumah negara yang berada di kawasan tersebut. Salah satu rumah negara diketahui dimanfaatkan oleh Balai Pemasyarakatan Watampone sebagai Kriya Abhiparya. Dengan pendataan tersebut diharapkan pengelolaan barang milik negara dapat berjalan lebih efektif, efisien, serta sesuai ketentuan yang berlaku. Ashar menambahkan, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk melihat kembali potensi aset sekaligus membuka ruang penataan yang lebih tepat sesuai kebutuhan mendatang. Hadir sebagai jembatan, Dewan dan Pengurus Masjid, Lembaga Dakwah Al-Islah telah menyelesaikan problem 50 masjid di Makassar. Ermila Rusmala melaporkan. Lembaga Dakwah Al-Islah terus aktif menyampaikan pesan-pesan kebaikan kepada seluruh warga. Lembaga dakwah ini hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai salah satu solusi dan berbagai problem masyarakat. Kehadiran lembaga ini diakui telah banyak berperan dalam mengedukasi masyarakat untuk senantiasa berbuat kebaikan. Hal ini disampaikan Ketua Lembaga Dakwah Al-Islah Pusat Makassar, Kiai Haji Abdullah Badru SPDI, pada momentum Halal Bihalal Lembaga Dakwah Al-Islah. Dikatakan, lembaga ini telah bersinergi dengan pemerintah sebagai jembatan antar dewan atau pengurus masjid bersama pemerintah dalam menyelesaikan perdebatan maupun permasalahan keislaman. Selama ini, 110 masjid telah ditangani oleh Lembaga Dakwah Al-Islah dan untuk tahun 2025 sudah menangani 50 permasalahan masjid. Masjid yang pernah ada kita tangani itu masjid kurang lebih 65 masjid yang jalan. Tapi sekarang ini sekaitan dengan banyaknya lembaga dakwah yang muncul, maka masjid-masjid pun menjadi berkurang. Sekarang mungkin sekitar sampai 50 masjid yang kita bina. Kiai Haji Abdullah Badru juga mengungkapkan Al-Islah merupakan lembaga dakwah Islam yang berorientasi pada masalah umat dan keumatan. Menyangkut misi lembaga Al-Islah, Kiai Haji Abdullah Badru telah mengadakan santunan, bakti sosial bersama umat, mendirikan pesantren, rumah Quran, diniyah, serta mengadakan kajian kitab-kitab para ulama. Bupati Syaharudin lepas 46 Khalifah MTQ Sidrap menuju ajang Provinsi Sulsel di Maros. Informasi bersama Khairudin Burahim. Pemerintah Kabupaten Siden dan Rempang kembali menunjukkan komitmennya dalam pembinaan generasi Qur'ani dengan mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-34 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten Maros. Sebanyak 46 kafilah resmi dilepas langsung oleh Bupati Sidrap Sadudin Alrib didampingi Wakil Bupati Sidrap Nur Kanaah di halaman rumah jabatan Bupati Sabtu lalu. Dalam sambutannya, Bupati Sadudin memberikan apresiasi dan motivasi kepada para peserta yang akan membawa nama baik daerah di ajang tingkat provinsi. Sahar menyampaikan peserta MTQ Sidrap bersiap menuju perjuangan dalam rangka membawa nama baik Kabupaten Siden dan Rempang. Bupati juga memaparkan prestasi keagamaan Sidrap terus mengalami peningkatan pada STQ Provinsi 2023. Sidrap berada di posisi ke-22 dan pada STQ 2025 berhasil menembus 5 besar. Menurutnya capaian tersebut menjadi modal berharga untuk menatap MTQ dengan optimisme dan semangat juang tinggi, dan ini menjadi seorang petarung tergantung dari mental dan pikiran. Mental juara itu berasal dari diri itu sendiri. Pesertanya saya lihat sudah wajah-wajah baru dan wajah-wajah fresh graduate. Sudah sangat bagus sekali
Semoga bisa membanggakan untuk Kabupaten Sidendreng Rapa. Anak-anakku semuanya, saya berpesan kepada kita, aja mujokka, kode mulai aja memang namendre otoe, ya kode mu juara. Karena menjadi seorang fighter dan petarung itu tergantung dari mental dan pikiran kita. Lebih lanjut kepada Khofila Sidrap, ia pun berpesan agar seluruh peserta tampil percaya diri, mengeluarkan kemampuan terbaik, dan tetap berserah diri kepada Yang Maha Kuasa demi mengharumkan nama Kabupaten Sidrap di tingkat provinsi. FHI Sulsel matangkan persiapan penyelenggaraan Porprov cabur hoki yang akan berlangsung di lapangan Benteng Kota Siwa. Laporan Zainal Abidin. Federasi Hoki Indonesia atau FHI Sulawesi Selatan telah mematangkan persiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov cabang olahraga hoki yang akan berlangsung di lapangan Benteng Kabupaten Siwa pada bulan Oktober mendatang. Informasi persiapan tersebut disampaikan Ketua Umum FHI Sulsel, Gajah Mada Harding saat dihubungi RRI kemarin. Gajah Mada menjelaskan alasan terpilihnya lapangan benteng di Kabupaten Siwa tersebut karena menjadi salah satu lapangan yang memenuhi standar untuk permainan hoki dan juga cukup jauh dari kawasan perumahan warga sehingga dinilai lebih aman. Gajah Mada juga mengungkapkan pihaknya telah membentuk panitia lokal yang terdiri atas pengurus daerah FHI di kawasan tersebut untuk mempersiapkan penyelenggaraan Porprov. Kami Federasi Hoki Indonesia sudah komunikasi dengan terutama Sekretaris KONI dan sudah venue yang disepakati adalah kita di Siwa. Dan masalah bagi kami, kita sudah siapkan dan namanya venue di sana itu di lapangan Benteng, jadi 1 kilo dari kota Siwa. Sesuatunya cara di luar di Sengkang itu. Jadi sudah kita bentuk panitia lokal di sana sudah. Gajah Mada menambahkan terkait pengiriman panduan teknis pelaksanaan nantinya, pihak FHI tidak banyak merubah sistem dari pelaksanaan Porprov yang berlangsung di akhir tahun 2025 lalu. Dan pihaknya hanya mengabarkan sedikit tambahan terkait jumlah atlet tiap timnya yang sebelumnya berjumlah 16 menjadi 18 orang atlet kepada seluruh daerah yang akan menjadi peserta dalam Porprov yang akan berlangsung di periode akhir tahun mendatang. Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat di-download di Play Store dan App Store Anda. Dan jangan lupa juga kunjungi portal berita kami di rri.co.id. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Makassar siang ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan